Ada satu perangkat yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu keparanormalan. Jadi kita harus mampu membedakan kemampuannya di mana si dukun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas lagi lanjutan di part pertama, teman-teman. Alhamdulillah sudah mendapatkan audiens yang menarik ya. Mungkin teman-teman banyak pertanyaan lagi terkait dengan dunia aliran kebatinan kejawen lah gitu. Coba kita ulas lagi di konten hari ini gitu. Cuman sebelumnya saya itu pengen disclaimer juga ya teman-teman ya, bahwa informasi ini sebatas pendapat pribadi. Jadi yang tidak sependapat silakan di kolom komentar dengan argumentasinya. Itu tuh saya pengen bertanya nih. Di sini ada narasumber kita yang kemarin dengan Bang Mamat. Jadi Bang Mamat ini adalah penganut kejawen atau penganut aliran kejawen. Nah, ini akan coba kita ulik ya lebih dalam terkait dengan hal-hal yang berbau dengan dunia mistis atau goiban. Nah, sebelum itu saya akan bertanya tentang pandangan agama Islam dari sudut pandang logika akal sehat. Nah, bagaimana menurut Bang Mamat? Silakan Bang. Kejawennya sama dengan kalau bahasa Indonesia ini kebatinan. Jadi kalau di Islam itu kalau ada Islam ini Islam satu, ilmu lahir, ilmu kebatinan. Kita katakan dulu kejawen adalah kebatinan. Bahasa Indonesia ilmu kebatinan, bahasa Jawanya, bahasa umumnya, bahasa Jawanya kejawen. Ilmu lahir, ilmu batin. Ilmu lahir itu yang disebut apa, kita mempelajari misalkan Alkitab dari Al-Quran, Al-Hadis, belajar membaca Al-Quran, bahasa apa ya? Sebenarnya membaca Al-Quran. Kalau yang namanya kebatinan itu mestinya jadi orang itu mempelajari hal-hal yang bersifat parametafisika, yang disebut gaib itu kan, yang itulah itu. Ingin mengetahui hal yang gaib, yang kasat mata, nah, itu. Tapi sekarang kejawen itu kan dikaitkan dengan ilmu kebatinan. Nah, ada satu perangkat yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, gitu kan? Yaitu keparanormalan, kemampuan melihat hal yang gaib. Nah, itu bisa dipelajari. Oh, bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari. Ya dulu kan pengalaman saya bisa belajar gambar, contoh dengan gaib. Saya terus dioptimalkan terus. Soalnya setelah kita pengalaman udah ini, kita bisa membedakan mana itu berita dari gaib apa berita dari mana gitu kan. Yang masuk ke dalam sanubari saya. Jadi Om tuh bisa membedakan, oh ini dari gaib. Iya. Oh, secara otomatis itu ya, dari pemberitahuan di diri Om gitu ya. Iya. Kalau orang datang ke dukun, ada masalah. Nah, si dukun itu nanya ke gaib. Harus begitu. Kalau Rasul kan itu kan nanya ke Allah. Nah itu. Kalau begini. Nah itu persamaannya. Iya. Tetap persamaannya ke gaib, cuman tempat bertanyanya beda gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau dukun larinya ke gaib. Gaib itu ya makhluk, katanya ada makhluk yang ada di alam gaib itu. Ya bahasa jin atau apa gitu kan, ada gitu kan. Dan yang namanya makhluk gaib itu ya dikodratkan oleh Allah untuk membantu manusia. Nah, kita datang misalkan tempat ke makom, kita bertanya ke sana, ya pun kita orangnya kacau balau gitu ya, absurd gitu ya. Mereka nggak bisa menolak, karena udah dikodratkan oleh Gusti Allah. Itu katakanlah kasarnya ketuyul, ingin saya, dia nggak akan menolak. Iya, ada syarat-syaratnya. Nah, tinggal syaratnya itu yang kita pertimbangkan. Apakah ini bertentangan dengan hukum Allah? Nah, itu. Nah, ini juga saya pertanyaan nih Om, supaya kita clear gitu.
tadi kan dia bicara tentang hal-hal goib yang disebut dukun ini kan sering dianggap pemahamannya negatif di kalangan masyarakat. Apakah dukun ini hanya sebutan aja atau memang dia mendapatkan informasi yang sama seperti paranormal biasa, atau kan kadang-kadang pengennya disebutnya supaya kata orang mah golongan putih, nggak mau disebut dukun gitu kan. Nah, itu gimana tuh biasanya menyikapinya gimana? Dukun itu bahasa umumnya. Oke, dukun itu kan ada sebut orang pintar kalau di kita. Oh iya. Dukun itu kan paranormal. Sebenarnya paranormal kesimpulannya sama aja gitu ya, paranormal. Sama, seorang paranormal. Cuma sebutannya negatifnya aja, apa gimana? Ya negatif ya, kalau profesi itu kan ada kan. Bukan dukun saja yang negatif. Polisi. Banyak disalahgunakan. Oke, ya, siap. Banyak. Oknum lah bahasanya. Oknum lah ya. Sebenarnya di dalam dunia goib juga ada oknumnya gitu ya. Intinya ilmu itu tetap sama ya, masuk itu sama. Tapi dia fungsinya dibedakan, sama dia digunakannya beda gitu kan. Ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Iya, dukun-dukun bohong-bohongan. Yang nipu-nipu dia. Iya, dukun-dukun bohongan. Dukun itu kan paranormal. Iya. Bisa aja dia nipu apa bukan paranormal atau apa gitu. Iya kan? Itu yang oknumnya parahin itu ya. Iya. Jadi artinya gini, Om, berarti artinya sebenarnya dukun yang oknum seperti itu kan penipu Om jadinya. Iya, ilmunya disalahgunakan. Bukan ilmu Om, berarti yang pura-pura. Kalau dia ada yang punya ilmu, ada yang tidak. Oh, itu yang bahaya yang tiga ya. Ada untuk bisnis, bisa aja perdukunan dibuat bisnis yang dibayar sekian, maharnya sekian, itu kan buat bisnis. Iya. Berarti kan kalau misalkan yang disebut dukun itu dia memang bisa aslinya kan, memang bisa secara kebatinan. Iya, dukun itu kan paranormal. Paranormal orang yang mampu melihat hal-hal yang goib gitu, itu aja. Iya. Masalahnya. Nah, Om, ini ada, tolong ceritain ya Om ya. Jadi orang bisa tersembuhkan dengan melalui keyakinan. Apakah itu sebuah syarat juga? Seperti itu kalau misalkan dalam dunia kebatinan harus yakin dulu bisa sembuh, atau memang kalau misalkan dia memang sakit, kalau memang dia harus disembuhkan bisa sembuh tanpa keyakinan juga bisa sembuh, atau gimana gitu? Perdukunan, orang akan berdukun. Ya sedukun nanyain ke goib itu kan, goib itu punya tingkatan. Misalkan kata goib harus begini ya, itu kan berdasarkan pengalaman juga. Misalkan orang si dukun itu kan punya pengalaman, ibarat dokter. Orang sakit panas dingin, obatnya pasti ini kan. Si dukun itu udah tahu pasti barunya begini. Kan tiap goib itu punya syarat-syarat tersendiri. Tergantung goib yang mana. Pasiennya ini apakah harus memiliki keyakinan juga untuk bisa sembuh? Ada kewajiban gitu? Kalau dia datang ke dukun itu ya harus punya keyakinan kalau ingin sembuh. Ibarat orang minum obat, harus punya keyakinan. Pasti sembuh obat apapun juga. Cuman kan harus mencari goib kan. Goib itu punya kemampuan. Ibarat tuyul itu kan punya kemampuan menyedot uang. Ya, ngerti. Genderuwo itu punya kemampuan. Itu ya intinya ya. Jadi si spesialis lah ya maksudnya. Si dukun itu harus mampu mencari goib yang punya kemampuan. Itu jawabannya intinya. Oke lah siap. Jadi intinya ketika misalkan dia mengobati orang, berarti dia goibnya itu yang khusus mengobati orang, artinya gitu kan, yang dicari itu kan. Kalau misalkan khusus mencari uang, berarti cari yang goib yang bisa cari uang gitu maksudnya. Kayak tuyul gitu ya. Oh gitu. Jadi bukan, saya kira itu gini, goib itu saya kira satu makhluk itu bisa multiguna gitu. Enggak juga ya? Nggak bisa ya? Tidak bisa, punya kemampuan. Punya kemampuan juga. Oke, siap. Jadi tetap aja ya ada. Berarti kalau misalkan dia bisa mengobati, terus dia bisa begini, terus banyak apa itu job description-nya, berarti itu banyak makhluk dong yang dia punya ini. Gitu. Ya biasanya kan kalau perdukunan itu udah menseleksi si goib itu yang mana yang dari kulangan dia. Kan dalam ilmu perdukunan itu kan ada tiga kemampuan si dukun yang betul-betul positif gitu ya. Ilmu karahayuan itu kan menyangkut masalah harta kekayaan, ingin naik pangkat, itu karahayuan. Karahayuan namanya. Karahayuan kalau di Sunda itu masalah finansial, jabatan. Kalau
Kalau keselamatan bela diri apa. Oh, bisa lagi. Bisa anti peluru, anti apa. Dan pengobatan lahir batin. Ini yang suka di ini. Jadi kita harus mampu membedakan kemampuannya di mana si dukun ini, si paranormal ini. Kemampuan lahir batin, mengobati penyakit lahir batin. Oh, berarti spesifikasi dukun itu kita pahami juga ya? Ya, jadi jangan sampai salah sasaran gitu ya? Nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh ya? Sama seperti obat juga ya, sama seperti dokter juga ternyata ya? Iya. Kayak dokter kandungan, harusnya ngobatin kandungan gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai saya sakit gigi masuk ke dokter kandungan gitu ya? Iya, jangan kita pilih kayak datang ke ahli pengobatan lahir batin. Oh gitu. Ya nggak akan masuk, nggak akan masuk ya? Oh gitu ternyata. Oke, jadi paham artinya. Ya, oke. Selanjutnya Om, jadi kesimpulannya bahwa ternyata di dalam dunia gaib juga mempunyai spesifikasi yang berbeda ya. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau teman-teman itu berpikir bahwa si dukun itu bisa apa aja, itu nggak mungkin Om ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya si dukun itu hanya punya spesialis satu gitu ya, rata-rata ya. Kecuali dia punya banyak anak buah dalam makhluk itu gitu ya, makhluk gaib itu gitu maksudnya gitu ya. Ya bukan anak buah lah, kalau kita kan apa bahasa itu? Kurang menghargai. Oh, rekanan apa gimana? Ya bukan rekanan, ya sepuh lah. Sepuh gaib. Oh, sepuh gaib. Kita menghargai orang kita, menghargai gaib itu. Cuma ya udah dikodratkan semua makhluk gaib. Ya pokoknya yang ada di dalam gaib entah siluman, entah siluman, ya para wali yang udah meninggal, pokoknya dikodratkan oleh Gusti Allah untuk menolong manusia. Gitu. Tapi nggak boleh, udah dikodratkan udah wajib gitu. Nggak boleh kamu misalnya kita datang ke makam keramat, kamu nggak suka mabuk juga nggak bisa. Gitu. Pasti mau. Cuman kita tinggal pilih-pilih aja yang mana syarat-syaratnya. Nah, syarat ini kadang-kadang bertentangan dengan hukum Allah. Bisa kalau kita ingin kayak nyupang, mengorbankan ayah ibu kan, itu kan dosa ya. Jangan. Kalau dukun yang baik itu kan ingin kaya, yang ada rata-rata laku kita harus gimana. Jadi gini Om, berarti di dalam dunia gaib itu bukan hanya siluman, bukan hanya jin, ya, tapi seperti kayak mungkin orang-orang tua ya, atau apa kata orang mah tadi sesepuh ya Om ya. Artinya itu sebagai sesuatu yang bisa dijadikan makhluk yang bisa membantu ketika gaib itu gitu ya. Maksudnya di dalam kebatinan itu, maksudnya dunia mistis itu gitu ya. Ya ngerti. Gini ya, yang sebut ilmu hitam, ilmu putih itu begini. Ilmu hitam itu biasanya jadi si gaibnya itu siluman. Siluman, pas siluman. Oke. Kayak apa ya, macan, ular gitu kan. Kalau yang putih itu para wali, para aulia gitu. Nah, ini kan siluman itu kan apa? Ya punya sifat binatang. Nah, gitu kan. Nah, tentunya yang kita ngambil ilmu gaib, ilmu kebatinan, ingin misalkan kita puasa, ingin anti api, ada yang punya itu siluman itu. Cuma kayak apa maksudnya, kalau dalam Islam itu kan anti api itu kalau Nabi Ibrahim. Nah kita kan maksudnya kayak siluman, kita bisa kan ingin punya ilmu apa, kita sholat atau bukan sholat ya, misalkan harus laku gimana kan, bukti puasa atau apa itu kan makhluk gaib masuk ke badan kita. Kan makhluk gaibnya itu dari binatang yang sebut ilmu hitam itu kan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, ya kayak binatang aja. Gitu. Pingin mabuk, pingin minum, pingin apa, jadi sadis. Kalau ilmu putih itu ya itu mengarahkan kita kepada hal yang benar. Gitu. Mempengaruhi, kalau bahasa itunya udah wiraga sukma. Kayak orang pasang susuk itu sebenarnya memasukkan gaib ke badan kita. Medianya pakai emas itu kan. Logam lah itu. Iya.
Kalau ilmu kebatinan itu kan tidak lepas dari apa yang namanya tirakat. Oke. Tirakat itu kan, Oke. tirakatnya ya banyak kan, puasa, sholat, muti, banyak kan tirakat itu, ngebleng, Belum apa tirakat. Jadi memasukkan makhluk. iya makhluk ya, Goib ya. goib ke badan kita sebenarnya. Berarti sebenarnya berarti kalau pengen yang masuk ke dalam diri dia itu hal-hal yang baik, berarti dia melakukan yang sesuai dengan laku yang baik gitu. Contoh gini Om, yang saya bingung itu, oh ya saya pengen masuknya ini nih, masuknya yang goib itu yang sifatnya seperti kayak wali atau apa gitu kan. Tapi yang dilakukannya ternyata yang masuk malah siluman gitu. Ya itu kan Bedakan gimana? udah dipilih sama si dukun itu. Dukun itu ada dukun ilmu hitam, ilmu putih. Jadi jangan salah masuk. Oh iya oke. Kamu pengen apa? Kita pengen anti api. Kalau kita datang ke dukun atau ke siapa gitu ya, ke ilmu putih, kita dikasih kalau Nabi Ibrahim. Oke. Kalau ke dukun ilmu hitam ya mungkin dikasih yang makhluk goib yang bisa anti api, ada kan? Nah disuruhnya apa? Laku sebutnya tirakat atau apa itu kok istilahnya dibeli. Oke. Dibeli. Dibeli jatuhnya satu Ya, dibeli. Ya tirakatnya berarti gitu ya. bisa saja puasa atau apa gimana gitu kan. Sholat bisa aja sih. Gitu. Jadi untuk membeli ilmu itu, untuk menerapkan ilmu itu ya kita harus tirakat gitu. Tapi tahu nggak sih mereka kalau misalkan yang masuk ke dalam dirinya itu, oh ini yang masuk nih harimau, oh ini yang masuk ini apa kata orangnya sesepuh nih gitu Pak. Oh gimana? Ya kalau yang nggak tahu mah ya nggak tahu ya. Ya kalau yang nggak tahunya bukan paranormal ya nggak tahu apa-apa. Pokoknya ilmu aja. Ilmu pemacan misalkan. Oh keluarnya macan gitu kan. Tapi kalau macan itu cenderung ke ini ke gelap gitu. Oh gimana? Ya, kalau macan pasti hitam pasti. Binatang. Pasti hitam. Berarti kalau yang putih itu nggak mungkin macan, nggak mungkin. Ya yang ilmu putih itu misalkan dari para wali, ilmu para wali, aulia gitu kan. Golongan putih itu kan ada golongan. Ada golongannya. Ya, iya begitu. Kalau Allah kan menciptakan hitam putih siang malam, ilmu juga gitu. Iya. Namun kalau kita sudah menguasai ilmu hitam seperti itu pasti kecenderungannya untuk berbuat sesuatu yang salah atau nggak mungkin dia melakukan suatu kebaikan. Orang kan punya mental, kalau mentalnya lemah ya bisa terpengaruh, terpengaruh sama yang di dalamnya. Tapi kalau misalkan basic dia memang dia ilmu hitam nih, tapi dia berbuat kebaikan, bisa nggak kayak gitu? Misalkan contoh ngobatin orang gitu. Ya bisa saja sih. Oh, berarti semuanya tergantung dari pelaku dia berikutnya ya? Penggunaan juga. Penggunaan berarti kan sebenarnya. Misalkan orang kena guna-guna, ya bisa diantisipasi lagi dengan ilmu hitam itu. Ilmu hitam itu. Sebenarnya hitam itu artinya masih bisa dipakai ya untuk kebaikan gitu. Ya, tergantung bisa. Orangnya ya. Iya. Untuk menolong orang misalkan kalau dia punya pemacan, nolong orang dirampok atau apa gitu. Emang apakah ada kitab mistik yang menuntun penganutnya ini sehingga lebih mudah mempelajari mistis? Atau sebatas percaya saja? Atau memang ada sebuah keharusan untuk memanfaatkan kelebihan magic tersebut? Kalau misalkan kita memahami kebatinan itu, gitu. Maksudnya yang tadi seperti apa lah gitu. Apakah ada yang menuntun gitu seperti kayak di kitab atau apa gitu? Ya kalau kita mempelajari ilmu kebatinan kan ada aliran kebatinan dia punya macam buku panduannya, ada itu. Bukan sholat berapa kali, wiridan berapa kali atau apa gitu, ada buku panduannya. Tapi kalau ilmu yang namanya ilmu kebatinan itu nggak bisa dibukukan. Nggak bisa dibukukan? Iya nggak bisa, nggak ada rumus-rumusnya. Nggak ada kitab. Kalau panduan untuk jadi kali kebatinan, jadi paranormal tuh ada. Kalau kitab itu nggak ada. Oh nggak ada gitu. Nggak bisa ditransfer melalui apa? Buku panduannya kayak Islam itu kan ada Al-Quran. Iya gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman tentang dunia goib ini panjang, pembahasannya panjang dan semakin menarik. Kita akan lanjutin di konten berikutnya teman-teman. Semoga ya teman-teman bisa mengambil manfaatnya aja dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.